Dalam kondisi tertentu, memakan bangkai tidak diharamkan, bahkan hukumnya bisa menjadi wajib. Wisudawan yang bernama Muhammad Syafi'i dan Badrus Saleh. Peserta ini akan membacakan kitab Syarah Al-Waraqat bidang usul fikih mulai halaman 108 dengan tema hukum terkadang memudahkan. Mulai dari awal bacaan ar-rukhsatu wal azimatu. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rukhsatu wal azimatu. Ar-rukhsatu hiya ma syara'ahu Allahu minal ahkami takhfifan 'alal mukallafi fi halatin khasatin taqtadi hadza takhfifah. Aw hiya ma syuri'a li 'udrin syakin fi halatin khasatin. Aw hiya istibahatul mahduri bidalilin ma'a qiyami dalilil hadari. Wa ammal azimatu fahiyah ma syara'ahu Allahu asolatan minal ahkamil ammati allati la takhtassu bihalin duna halin wala bimukallafin duna mukallafin. Di kalangan pakar usul fikih, rukhsah mempunyai berbagai macam definisi. Pertama, rukhsah adalah ketentuan hukum yang disyariatkan Allah dalam rangka memberikan kemudahan kepada mukallaf di dalam hal yang membutuhkan keringanan. Pakar yang lain memberikan definisi dengan ketentuan hukum ketika berada dalam kondisi sulit dalam kasus tertentu. Ada juga yang memberikan definisi dengan legalnya sesuatu yang semula dilarang dengan berdasarkan dalil, di samping dalil asalnya tidak dihapus. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan menunjukkan bahwa hukum rukhsah hanya berlaku apabila ada dalil tegas yang melegalkannya, serta ada kondisi sulit untuk menerapkan hukum asal atau hukum azimahnya. Sementara definisi azimah adalah ketentuan hukum yang disyariatkan Allah sejak awal bersifat umum, tidak tertentu pada satu keadaan atau kasus tertentu, dan juga tidak hanya untuk mukallaf tertentu. Contoh, makan bangkai sejak awal diharamkan. Hukum keharaman mengkonsumsi bangkai ini disebut azimah. Dalam kondisi tertentu, memakan bangkai tidak diharamkan, bahkan hukumnya bisa menjadi wajib. Nah, perubahan hukum dari haram menjadi boleh atau menjadi wajib, itulah yang dinamakan rukhsah. Anwa'ur rukhsah minar rukhsah ibahatul mahdurati inda darurati awil hajati. Faman ukriha ala talafudi bi kalimatil kufri ubiha lahu tarfihan anhu ayyatalafadha biha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa qad man ukriha ala ayyubtira fi ramadana aw yadla fama la ghairihi ubiha lahu al mahduru alladhi ukriha alaihi tarfihan anhu. Wa man ittarahu al ju'sadidu aw iddama'u syadidu ila aklil mayitati aw syurbil hamri ubiha lahu akluha wa syarbuha. Qala ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa qala subhanahu wa qad fassara lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Wa qala ta'ala faman ittarra ghayra baghin wala adin fala isma alaih. Pembagian rukhsah bermacam-macam, termasuk diantaranya membolehkan sesuatu yang semula dilarang dikarenakan kondisi terdesak atau kondisi sangat membutuhkan. Contoh, orang yang dipaksa mengucapkan kalimat yang bisa menyebabkan kekufuran
tidak dianggap menjadi kafir, asalkan di dalam hatinya tetap teguh untuk mempertahankan keimanan. Hukum ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Demikian juga misalnya orang yang sedang kelaparan sementara yang tersedia hanya daging bangkai, maka bagi orang tersebut diperkenankan untuk memakannya, sebagaimana juga ditegaskan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Famanitturra ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Contoh lain, seorang laki-laki haram hukumnya memandang perempuan yang bukan mahram atau bukan istrinya. Namun, jika laki-laki tersebut berprofesi sebagai dokter, yang kebetulan pasiennya perempuan, maka tidak masalah memandang pasiennya tersebut. Bahkan andaikan organ intinya yang membutuhkan pengobatan, maka juga tidak diharamkan. Contoh lain yang mungkin bisa kita temukan di sekitar kita. Misalnya, seorang laki-laki mampir di satu toko yang kebetulan penjualnya perempuan. Dalam kasus ini pun ada hukum rukhsah boleh memandang penjualnya tersebut. Tentunya diukur dengan kebutuhannya, karena harus diukur dengan keperluannya. Dari ini tidak bisa dijadikan dalil laki-laki menjadi boleh nongkrong di warung-warung yang pelayannya biasanya kaum hawa yang menarik mata itu, alias warung jablay. Dari apa yang telah kami paparkan bisa disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mudah, tidak memberatkan dan juga tidak menyulitkan. Tidak ada taklif pembebanan hukum yang melebihi kemampuan manusia. Oleh karena rukhsah dan azimah sama-sama bagian dari syariat, maka tidak berarti dalam kondisi yang memperoleh rukhsah. Namun, bersikukuh menggunakan azimah dianggap lebih utama. Sebagaimana sabda Nabi, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah senang rukhsahnya dilaksanakan, sebagaimana Allah senang azimahnya ditunaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.